Halo teman-teman, welcome to my channel. Ketemu lagi sama Vanessa di channel ini ya. Untuk video kali ini sesuai thumbnail dari video ini, kita akan membahas tentang perbankan kembali ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk tonton video selanjutnya. Nah, kita tuh lama banget ya teman-teman gak bahas tentang perbankan. Bahkan udah beberapa video aku tuh cuma bahas kayak review produk, terus habis itu kayak share informasinya lain kayak gitu. Untuk perbankan kan memang jarang banget ya. Jadi mohon maaf untuk subscriberku yang memang untuk subscribe channelku, yang datang ke channelku yang bertujuan untuk mencari informasi perbankan. Nah, jadi teman-teman, ini tuh kalau dari Bank Mandiri sendiri tuh punya banyak banget jalur untuk menjadi seorang pegawainya. Kalau aku kan dari Kriya Mandiri, aku lulus S sarjana itu langsung masuk coba di Kriya Mandiri. Tapi selain dari Kriya Mandiri itu juga ada nih beberapa jalur lainnya. Yang pertama itu kayak ada banking staff, terus CPDK, experience here. Terus kalau untuk dari officernya sendiri itu kayak ada ODP, kayak gitu loh. Jadi Bank Mandiri itu nggak monoton atau nggak cuma buka di jalur Kriya Mandiri ataupun banking staff, jadi banyak banget jalurnya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya lagi coba nih kayak Kriya Mandiri kok belum dipanggil ya, atau coba nih beberapa 1 bulan setelah kalian apply di Kriya Mandiri, kalian coba nih yang di banking staff kayak gitu. Jadi kalian coba-coba aja nih beberapa jalurnya ini. Siapa tahu kalau misalnya kalian apply di Kriya Mandiri terus kalian nggak lolos, tapi kalian apply lagi di banking staffnya terus kalian lolos. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, untuk yang di banking staff itu tuh langsung kayak jalurnya ke PKWT ya. Jadi langsung dia menjurusnya ke pegawai tetap. Tapi kalau untuk yang di Kriya Mandiri itu dia masih ada tahapan lagi untuk menjadi seorang PKWT, terus kemudian menjadi seorang karyawan tetapnya di Bank Mandiri. Jadi Kriya Mandiri itu teman-teman adalah suatu program magang dari Bank Mandiri, di mana lama tahunnya itu adalah 3 tahun. Kita punya waktu 3 tahun. Tapi selama 3 tahun ini kita tuh juga akan dikasih rekomendasi untuk mengikuti tes PKWT gitu. Jadi kalau tahapannya itu dari Kriya dulu, terus PKWT, terus baru pegawai tetap gitu. Jadi kita tuh masuk dari paling dasar lah, paling basic, kita baru masuk menjadi seorang Kriya gitu teman-teman. Jadi kalau PKWT atau yang masuknya lewat jalur banking staff, dia cuma kayak mengikuti dari tahap ke PKWT terus baru ke pegawai tetap. Jadi dia nggak melalui untuk program magang dulu nih. Jadi dia langsung masuk ke PKWT. Nah, PKWT ini itu jangka waktunya itu 2 tahun. Kita punya kontrak selama kalau nggak salah ya 2 tahun untuk menyelesaikan PKWT ini. Ketika kita sudah masuk dan juga sudah menyelesaikan PKWT, program PKWT ini, kita baru bisa diangkat menjadi seorang pegawai tetap di Bank Mandiri. Nah, gitu. Untuk pegawai tetapnya itu masa pensiunnya pasti juga akan bertambah ya. Kalau untuk yang Kriya tadi 3 tahun, kalau untuk yang PKWT yang bagian frontlinernya itu sekarang itu 36 ya. Umur 36 tahun, dan itu selesai kontraknya atau masa pensiunnya itu dipasin sama tanggal lahir lagi sama bulan lahir kalian. Misal gini, kalian lahir di bulan Januari nih. Nah, nanti bulan Januari tahun depan kalian umur 36, sedangkan kalian nggak lolos nih untuk tahap ke P3K ataupun ke SDP. Jadi nanti kalian akan pensiun di tahun depan di bulan Januari kayak gitu. Walaupun masuk ke PKWT kalian misalnya bulan September ya. Tapi kalau kalian ulang tahunnya di bulan Januari, kalian akan selesai kontrak umur 36 di bulan Januari sesuai bulan lahir kalian. Tapi kalau Kriya Mandiri itu dia selesai kontrak itu bukan sesuai sama bulan lahir kalian ya. Jadi kalian kalau Kriya Mandiri itu selesai kontraknya dipasin ke 3 tahun. Jadi gini, misalnya per 1 Juni kalian sudah kalian masuk di Kriya Mandiri 1 Juni nih. 1 Juni. Jadi kalian nanti selesai pensiunnya itu di bulan 3 tahun lagi di bulan 1 Juni juga gitu. Jadi dipasin sama masuknya kalian, dipasin selama 3 tahun pas kalian mengadu di Bank Mandiri. Jadi kalian entah dari misalnya kalian lulusan dari
masa pensiun kalian di Kriya Mandiri ataupun di PKWT itu menurutku itu udah sangat luar biasa sih, karena kalian tuh pasti juga sudah memiliki soft skill, terus juga memiliki pengalaman yang luar biasa telah bekerja di Bank Mandiri ini. Karena memang di tahap awal, entah itu Kriya Mandiri ataupun PKWT, dalam awal tesnya ini tuh kita juga sudah bersaing sama beratus-ratus orang, beratus-ratus lamaran gitu. Jadi pasti orang yang sudah masuk di program-program di Bank Mandiri ini merupakan orang-orang yang sudah terpilih dari yang terbaik. Nah, selain kita dapat pengalaman yang sangat lebih dari masa bakti kita juga akan mendapatkan beberapa pengetahuan yang terbaru dari instansi kita yang saat ini kita jalani, dari perbankan. Kayak contohnya misalnya nih ada updatean tentang kayak livin, terus updatean tentang produk dari Bank Mandiri, terutama kayak dari bunga deposito ataupun yang lainnya, dan juga banyak banget kayak sekuritas. Itu kita dapat informasi kayak gitu. Dan itu tuh juga bisa menambah informasi atau pengetahuan kita, menambah value kita. Ketika kita sudah punya pengetahuan yang banyak atau kita sudah tahu informasi-informasi seperti ini, pastikan value diri kita nih akan lebih siap untuk menghadapi kayak masa kerja di instansi-instansi lainnya. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, untuk PKWT dan juga Kriya Mandiri itu memiliki job desk yang sama ya. Jadi kita tuh punya job desk yang sama. Untuk Kriya Mandiri ini memang rata-rata ditempatkan di bagian teller, tapi tidak memungkirkan untuk perusahaan tuh menaruh Kriya Mandiri ini, si pegawai Kriya Mandiri ini tuh di bagian CS ataupun di back office. Itu pun juga ada beberapa temanku yang dia tuh masih kriya nih, tapi dia tuh udah dikasih ke bagian kayak CS kayak gitu. Ada beberapa seperti itu. Dan bagian yang customer service seperti ini ataupun banking staff seperti ini, back office seperti ini, itu juga ditempati oleh PKWT. Bahkan ya teman-teman, di bagian teller pun juga ada pegawai selain dari Kriya, yaitu dari PKWT juga. PKWT tuh juga ditaruh di bagian teller juga nih gitu. Jadi untuk job desk-nya tuh sama kayak kalau di cabang sama-sama merasakan kayak bagian khusus, transaksi bagian khusus, transaksi bagian setoran cepat yang 25 juta kayak gitu. Jadi pembagian job desk ini tuh sama gitu, nggak ada perbedaan antara Kriya Mandiri ataupun PKWT. Nah, selain dari masa bakti yang berbeda, perbedaannya apalagi sih? Untuk perbedaannya itu dari hak pegawai. Nah, untuk Kriya Mandiri yang pernah aku jelaskan di video-video sebelumnya, aku akan mendapatkan beberapa kayak fasilitas yang dikasih ke Bank Mandiri untuk aku nih. Ada bagian sesi teller, terus ada bagian kayak tunjangan Kriya, terus ada bagian insentif Kriya kayak gitu. Nah, itu juga sama sih seperti yang di PKWT, juga sama nih. Tapi memang ada beberapa kayak hak yang berbeda atau hak yang diberikan perusahaan itu ke pegawainya ini beda gitu. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang gaji aja ya, untuk yang setiap bulannya. Sebenarnya tuh sama itu tuh uang masuk ke rekening kita, atau gaji lah yang misalnya kita dapat payroll kita. Sama-sama dapat gaji untuk setiap bulannya. Setelah kita bekerja, kita juga langsung dapat gaji ya. Nah, tapi untuk penyebutannya beda gitu. Kalau untuk Kriya Mandiri itu adalah namanya itu uang saku Kriya gitu. Kalau yang di PKWT itu langsung gaji kayak gitu. Terus untuk nominalnya kalau untuk Kriya Mandiri itu kalau aku dari masuk sampai tahun ini itu memang ada upgradean terus sih. Ada upgradean terus. Kalau dulu itu di bawah 3 juta. Aku masuk itu tahun 2020 itu di bawah 3 juta. Tapi itu juga udah di atas dari UMR di kotaku. Karena kotaku itu pas posisi saat itu masih 1,9 ya. Jadi setengahnya lah.
enggak setengahnya ya, pokoknya di atas dari UMR di tempatku. Jadi kalau untuk masalah gaji itu nominalnya berbeda, tapi kita sama-sama dapat gaji, sama-sama dapat kayak kalau Kria insentif, kalau Kria uang saku, kalau yang PKWT itu adalah gaji. Nominalnya berbeda ya. Tuh, tapi nggak jauh banget sih ya, nggak sampai bedanya nggak sampai 2 kali lipat atau gimana, enggak sih. Ya berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya itu dari hak pegawai. Itu yang kedua itu adalah bonus. Nah, kalau bonus tahunan ya, kalau di Kria Mandiri itu namanya apa ya? Insentif Kria. Insentif Kria, insentif Kria tahun kalau untuk yang tahun pertama tuh insentif Kria tahun pertama, terus tahun kedua, tahun ketiga kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang di PKWT itu namanya itu adalah bonus tahunan atau JASPRO, jasa produksi kayak gitu loh. Jadi dapat bonus ataupun JASPRO. Nah, itu tuh sama ya, kita setiap tahunnya pasti juga akan dapat itu. Dan itu lumayan juga ya, untuk nominalnya itu lumayan kalau menurutku. Nah, kalau insentif Kria ini tuh juga dibayarkan untuk setiap tahunnya. Nah, untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu juga akan naik. Kalau aku nih dari tahun pertama ke tahun kedua itu naik ya. Naik ya lumayan lah, untuk sekitar kan 10-15 ya, itu lumayan banget. Terus kalau untuk yang PKWT itu juga, nah itu juga ada nih kayak PL1, PL2, PL3, kayak PL itu kayak penilaian gitu loh. Nah, penilaian ini itu dilihat dari kinerja si PKWT ini, si pegawai ini. Oh iya teman-teman, kalau yang Kria pun juga ya dilihat ya. Jadi bagaimana nih dia masa kerjanya atau pengabdiannya nih selama 1 tahun ini. Dia udah closing apa aja nih, terus gimana nih, ada recordan kayak dia melakukan suatu kesalahan atau enggak nih, atau baik-baik aja nih. Nah, itu tetap dilihat ya, kayak untuk melakukan penilaian ini itu juga sama-sama dilihatnya, tapi memang nominalnya berbeda. Sebenarnya tuh sama, tapi gara-gara gaji pokok kita berbeda, jadi kita pasti akan dapatnya setiap tahun tuh berbeda juga gitu. Oh ya teman-teman, terus misalnya gini, kalian tuh masih Kria, nah sedangkan di pertengahan tahun sebelum kontrak selanjutnya kalian diangkat pegawai tetap, kalian untuk jasa produksinya atau untuk insentif yang tahunan ini kalian tuh nggak dapet, maksudnya dari Krianya tuh nggak dapet kan, karena kalian sudah melakukan perjalanan udah mau proses ke PKWT kan, udah jadi PKWT lah, udah jadi PKWT. Nah, kalian tuh nggak dapat untuk uang tahunannya ini gitu, melainkan nanti kalian akan dapat untuk bonus tahunannya mengikuti dari PKWT, tapi proporsional ya. Misalnya gini, kalian baru jadi PKWT itu misalnya baru 7 bulan. Nah, itu nanti dihitung proporsional, kalian dapatnya berapa. Jadi nggak full gitu loh dapatnya kayak PKWT yang lainnya gitu, yang udah lama-lama kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk fasilitas lain, hak-hak lainnya itu adalah kayak BPJS Kesehatan. Kalau di Kria Mandiri itu kita nggak dapat langsung untuk BPJS Kesehatannya ya. Jadi kita tuh include untuk uang sakunya itu include sama BPJS Kesehatan, terus gaji kayak gitu. Jadi kita bayar sendiri, kita daftar sendiri untuk BPJS-nya. Sedangkan kalau misalnya yang PKWT ini atau pegawai tetapnya, PKWT ataupun pegawai tetap ini, itu dia itu dapat BPJS itu in health dari Bank Mandiri kayak gitu. Jadi dia sudah terbayarkan, sudah dipotongkan dari gaji pokoknya gitu. Jadi sebenarnya tuh sama, tapi kalau kita itu daftar sendiri secara mandiri, kalau yang PKWT ini udah didaftarkan dari Bank Mandiri. Selanjutnya untuk BPJS Tenaga Kerjaan. Untuk BPJS Tenaga Kerjaan untuk Kria Mandiri itu juga dapat langsung dipotongin dari rekening, dari gaji pokok kita yang tahunan atau uang saku kita bulanan, mohon maaf ya. Jadi bulanan kita dapat pembayaran, dapat fasilitas hak untuk BPJS Tenaga Kerjaan itu yang dipotongkan langsung dari gaji
kita bulanan gitu, atau uang saku ya, uang saku kita bulanan. Kalau untuk yang PKWT itu juga sama nih, mereka juga dapat untuk BPJS-TK-nya itu dipotongkan dari gajinya setiap bulan. Nah, kemudian ini ada selanjutnya nih, ada tunjangan cuti. Nah, kalau untuk Kria sendiri itu kita nggak dapat untuk uang tunjangan cuti kita, cuti tahunan. Tapi kita tetap dapat cuti ya, kita dapat cuti. Aku selama menjadi Kria belum pernah cuti sih, karena aku juga mikirku nggak ngapain aku juga di rumah ya, sebenarnya bisa istirahat sih ya, tapi aku lebih memilih untuk masuk kerja dan belum aku ambil sama sekali. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalnya gini, kalian nggak ambil cuti itu juga nggak apa-apa, terus kalian mau ambil cuti pun juga nggak apa-apa, karena Kria itu juga pasti dapat fasilitas untuk cutinya ini. Nah, kalau untuk yang PKWT itu dia dapat fasilitas cuti, terus dia dapat uang tunjangan untuk cuti gitu untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, ini untuk tunjangan selisih. Nah, tunjangan selisih yang pernah aku sebutkan, kalau Kria Mandiri itu pasti juga dapat tunjangan selisih. Kalau di bagian teller ya, kita dapat tunjangan selisih itu 150.000 setiap bulannya. Kalau untuk yang PKWT yang di teller itu juga dapat nih. Aku tanya kemarin kalau nggak salah itu sekitar 200.000. Jadi memang lebih banyak ketimbang dari Kria. Gitu. Nah, itu dibayarkan setiap bulannya ya kalau untuk kita ya. Tapi ada instansi bank lain loh, kayak bayarnya itu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, jadi langsung banyak gitu loh. Tapi kalau di Bank Mandiri itu memang setiap bulannya kita juga masuk untuk uang tunjangan selisih, dan kita tuh uang tunjangan selisih itu disendirikan sama uang saku kita, uang gaji kita setiap bulan. Jadi gini, nah kalau di Bank Mandiri itu, kalau untuk tunjangan selisih itu disarankan untuk diambilnya itu 1 tahun sekali. Jadi jangan diambil untuk setiap bulannya. Kecuali nih kalian ngambil untuk benar-benar yang sesuai. Maksud dalam arti gini, kalian ngambil untuk selisih kalian, untuk nutupin selisih kalian pada hari itu, kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih baiknya kalian ambil tunjangan selisih itu di 1 tahun sekali, gitu teman-teman. Selanjutnya untuk tunjangan make up. Untuk make up atau untuk penampilan ini di Kria Mandiri, selama aku bekerja jadi Kria Mandiri tuh memang aku nggak dapat untuk tunjangan penampilan seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya yang PKWT itu juga dapat di bagian, kalau dia di bagian frontliner ya, kayak bagian teller, bagian CS itu pasti dapat untuk tunjangan penampilanan. Itu dibayarkan setiap kalau nggak salah tuh 6 bulan sekali gitu loh. Nah, itu totalnya tuh sekitar berapa ya, 2 jutaan gitu loh. Itu 2 jutaan. Jadi per 6 bulan itu dibayarkan, terus abis itu nanti 6 bulan lagi dibayarkan. Jadi 2 kali dapat untuk tunjangan penampilan. Kalau Kria nggak dapat ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya gitu kan, memang kita kan beda jalur gitu. Bukan masalah yang kompleks juga gitu. Lagi pula juga untuk gajinya Kria tuh juga bukan gaji yang disamakan dengan anak magang yang lainnya. Nah, gitu aja ya teman-teman. Itu perbedaan dari Kria Mandiri sama PKWT dari Bank Mandiri. Jadi semua jalur dari Bank Mandiri itu sama-sama bagus ya, sama-sama baiknya, dari entah dari kayak jalur Kria Mandiri ataupun dari jalur PKWT ataupun jalur dari officer gitu atau ODP, CPDK, itu semuanya bagus banget. Dan pasti Bank Mandiri itu juga ngerekrut dari pegawainya itu benar-benar pegawai yang memang memiliki potensi yang sesuai untuk ditempatkan di bagian ini loh gitu. Gak ada perbedaan yang signifikan sih sebenarnya. Jadi memang fasilitas, hak karyawan, terus job desk dari masing-masing ini itu sama ya, dari Kria Mandiri, dari PKW itu sama. Kita punya fasilitas sama. Yang bedakan hanya masa pensiun, terus sama gaji, nominal gaji. Pada intinya seperti itu. Terus juga ada tunjangannya memang berbeda. Nah, itu aja sedikit sharing kita kali ini tentang perbedaan dari Kria Mandiri dan juga PKWT. Semoga menambah informasi kalian dan juga menjawab pertanyaan yang belum aku jawab di kolom komentarku yang video-video sebelumnya.
Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. Kalau misalnya video ini berguna untuk teman-teman kalian juga, bisa kalian bantu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. And see you next time. Bye-bye. Terima kasih.